Perkenalkan, nama saya Puspa Pratiwi dengan NIM D101123150 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya ingin mengemukakan pendapat tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO. Sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia, saya melihat penunjukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO sebagai sebuah pencapaian luar biasa yang menggembirakan. Ini adalah pengakuan atas nilai dan keberagaman bahasa Indonesia di tingkat global. Penunjukan ini tidak hanya memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa penting dalam komunikasi internasional, tetapi juga mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di kancah dunia. Sebagai mahasiswa, kami merasa terdorong untuk lebih memperdalam pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta untuk menjaga keberagaman bahasa dan budaya Indonesia sebagai aset berharga bagi bangsa dan negara. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Oliska Sitorus dengan NIM D101123128 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Dengan ini saya akan memberikan pendapat saya tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa yang resmi ke-10 UNESCO. Menurut saya, bahasa Indonesia sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO adalah sebuah pengakuan yang penting atas pentingnya bahasa ini dalam masyarakat global. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keragaman budaya dan memperkuat identitas nasional. Keberadaannya sebagai bahasa resmi dalam lingkup internasional juga memberikan peluang yang luas untuk penyebaran dan pengembangan budaya Indonesia di dunia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kotra Nanda dengan NIM D101123136 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO. Sebagai seorang mahasiswa, saya memiliki beberapa pandangan dan pendapat terkait dengan bahasa Indonesia sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO. Yang pertama, saya menghormati keragaman bahasa. Bahasa Indonesia sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO merupakan pengakuan terhadap keragaman bahasa dan budaya di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa di setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, memiliki nilai yang sangat penting untuk dilestarikan dan dihargai. Yang kedua, meningkatkan posisi bahasa Indonesia. Kehadiran bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di UNESCO dapat meningkatkan posisi dan pengakuan bahasa Indonesia di tingkat internasional. Ini bisa membuka pintu untuk lebih banyak lagi kerjasama lintas budaya dan pertukaran ilmu pengetahuan antar negara. Yang ketiga, mendorong pemeliharaan dan pengembangan bahasa. Pengakuan dari UNESCO dapat menjadi dorongan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Hal ini termasuk upaya untuk menjaga keaslian bahasa Indonesia, mengembangkan kosakata baru sesuai dengan perkembangan zaman, serta mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Keempat, tanggung jawab dan pemeliharaan bahasa. Sebagai mahasiswa, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bahasa Indonesia. Kami harus senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menghargai kekayaan budaya intelektual yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, mendorong pengembangan literasi bahasa Indonesia. Kehadiran bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO dapat menjadi intensif bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Hal ini termasuk peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang keenam, kesempatan untuk berkontribusi pada dunia internasional. Sebagai pemilik bahasa Indonesia, kami juga memiliki kesempatan untuk aktif berkontribusi dalam forum-forum internasional yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi. Hal ini memungkinkan kami untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan di tingkat global. Dalam kesimpulannya, pengakuan bahasa Indonesia sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO adalah suatu prestasi yang membanggakan. Hal ini juga membawa tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk saya mahasiswa, untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya dan identitas negara. Dan mungkin itu saja pendapat dari saya. Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, saya Reni Rahmadiani dengan NIM D1011231047 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Sebagai mahasiswa, saya pribadi berpandangan bahwa pengakuan bahasa Indonesia sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi oleh UNESCO merupakan sebuah pencapaian yang signifikan. Bagi Indonesia, hal ini membuka peluang untuk mempromosikan budaya Indonesia serta meningkatkan pemahaman tentang warisan budaya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Selain itu, pengakuan ini juga memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam berbagai forum internasional, meningkatkan kepercayaan diri dan identitas bangsa Indonesia dalam skala global. Namun, sebagai bahasa resmi UNESCO, muncul tanggung jawab yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus memelihara, mengembangkan, dan memperkaya bahasa Indonesia. Dengan demikian, pengakuan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO tidak hanya merupakan sebuah prestasi, tetapi juga merupakan sebuah tantangan dan peluang untuk memperkuat peran dan nilai bahasa ini dalam konteks global. Sekian, terima kasih. Saya Claudia Hidayatullah dengan NIM 1011231118 Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Sipil. Saya sebagai mahasiswa merasa puas dengan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 pada Konferensi Umum UNESCO. Ini merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar, terutama pada bidang pendidikan, kebudayaan, pengetahuan, serta komunikasi. Dengan status ini, bahasa Indonesia akan lebih mudah ditempuh pada tingkat internasional, membawa manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia.